dalam rangka pemilihan OSIS di SMA 2 Abian Semal. Siapapun yang terpilih semoga menjadi tauladan dan memberikan kontribusi terbaik bagi SMA 2 Abian Semal ke depannya. Selamat berdemokrasi dan selamat menggunakan hak pilih bagi seluruh siswa SMA 2 Abian Semal. Datang besok menggunakan hak pilihnya, memilih 3 calon terbaik: Ayu, Yanti, dan Mutiara. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengapresiasi siswa dan siswi yang sanggup mengharumkan nama sekolah baik dalam bidang akademik dan non-akademik? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, cara saya untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah berprestasi baik itu di bidang akademik maupun non-akademik, yaitu dengan memberikan skor biasa yang tentunya nanti itu bisa dapat memberikan apresiasi kepada siswa tersebut, dan tentunya siswa tersebut semakin bersemangat di dalam mengembangkan bakatnya nantinya. Terima kasih. Berdasarkan visi misi yang kamu sampaikan, seberapa yakin visi misi tersebut akan kamu sampaikan ke depannya? Baik, jadi sebelum itu izinkan saya untuk memberitahu visi dan misi saya. Baik, untuk visi atau tujuan saya ialah untuk meningkatkan rasa harmonis atau mewujudkan rasa harmonis dalam kepengurusan OSIS dan untuk seluruh warga sekolah, serta menciptakan suasana lapangan kerja yang asik, aman, seru, inovatif, dan kreatif dengan berlandaskan moto sekolah kita, yaitu Satyam Siwang Sindrangan. Adapun beberapa misi atau langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa kepedulian dari para warga sekolah. Dan yang ketiga, untuk selalu menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menurut saya, adapun misi-misi yang tentu saja bisa terrealisasikan kepada seluruh warga sekolah. Contohnya, poin ketiga, yaitu menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik, sekian, terima kasih. Untuk soalnya, bagaimana cara Anda mengajak seluruh siswa untuk turut berpartisipasi dengan visi dan misi sebagai ketua OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya untuk mengajak para siswa nantinya agar mengikuti visi dan misi saya? Jadi dengan cara mengajaknya itu mungkin dengan cara bagaimana kita memaparkan kepada mereka bahwa dengan sekreatif mungkin, dengan agar mereka tidak berpikir jika apa yang program yang kita jalankan itu nantinya bakal ribet di benak mereka, tapi dengan cara kita bagaimana untuk mengemas kembali program tersebut agar tidak terlalu meribetkan para siswa nanti. Sekian. Baik, kepada kandidat nomor 3, kami persilakan untuk duduk kembali. Sesi berikutnya yaitu pertanyaan umum dari panelis. Pada sesi ini, panelis memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat, dimulai dari kandidat 3, 2, dan 1. Waktu yang kami sediakan untuk menjawab hanya 3 menit. Jika waktu menjawab masih tersisa, panelis dipersilakan untuk menyanggah. Kepada panelis, kami persilakan. Pertanyaan saya adalah, nantinya selama 1 tahun masa bakti kalian tidak akan lepas dari bekerja di bawah tekanan. Lalu, bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut dan persentasekan seberapa pantaskah kalian untuk menjabat sebagai ketua OSIS selama 1 tahun masa bakti?
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih juga atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pertama, saya akan menjawab bagaimana kinerja saya 1 tahun menjabat menjadi ketua OSIS jika terpilih. Baik, jika saya berada di bawah tekanan. Baik, yang pertama, saya akan menenangkan diri terlebih dahulu sebelum saya mengerjakan suatu pekerjaan itu. Yang kedua, saya biasanya jikalau ada pressure atau tidak, kalau misalnya ada beban di pikiran saya itu, saya selalu berdoa, mungkin di rumah ataupun di partner di sekolah. Dan yang ketiga, saya bisa untuk bertanya kepada wakil-wakil saya, bagaimana sih cara supaya kita lebih cepat dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu jika kita merasa itu adalah pekerjaan yang susah. Dan yang keempat, itu kita bisa langsung saja laksanakan walaupun ada rasa masih terpressure atau beban di pikiran, mungkin kita bisa langsung laksanakan saja. Mungkin beberapa waktu jika kita terus jalankan, kita langsung kerjakan, itu mungkin tidak akan terasa. Jadi sekian. Mohon dijelaskan seberapa pantaskah kamu merasa bahwa kamu mampu menjabat selama 1 tahun masa bakti kamu nantinya? Baik, terima kasih. Menurut saya, persentase saya menjabat sebagai ketua OSIS tahun periode 2022-2023 itu adalah 95%, di mana saya merasa untuk 5% ini saya bisa berikan kepada wakil-wakil saya. Sekian. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2. Silakan untuk kembali ke tempat. Saya persilakan untuk kandidat nomor 3. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin bisa diulang kembali. Baik, selama 1 tahun masa kerja kamu nantinya, pasti ada saat-saat kamu akan bekerja di bawah tekanan. Lalu, bagaimana cara kamu menyikapi hal tersebut? Dan persentasekan seberapa yakinkah kamu untuk menyanggupi menjabat selama 1 tahun menjadi ketua OSIS? Silakan. Baik, untuk pekerjaan yang di bawah tekanan itu, mungkin saya bakal berkoordinasi dulu kepada komisi 3 dan wakil-wakil saya nantinya dengan bagaimana biar kerjaan itu tidak menjadi sebuah tekanan bagi kita dan para anggota nantinya. Mungkin pasti akan bakal ada jalan keluar dari sebuah tekanan yang mungkin pekerjaan-pekerjaan itu. Dan untuk persentase, saya yakin saya bisa untuk melakukan itu karena sebelumnya juga pasti karena bagaimanapun nantinya jika kita bekerja di bawah tekanan, kalau terus-menerus pasti bakalan ikhlas untuk menjalankan itu. Jadi saya yakin. Tolong persentasekan berapa persen? 92%. Katakan yakin. 92%. Baik. Tadi kamu mengatakan bahwa nantinya akan ada jalan keluar dari cara kamu menyikapi bekerja di bawah tekanan. Boleh berikan saya contohnya? Jalan keluar yang seperti apa yang akan kamu ambil? Jalan keluar. Mungkin untuk meringankan pekerjaan dari para anggota, kita bisa bekerja dari seperti event contohnya. Misalkan kita itu bekerja di bawah tekanan, tetapi jika kita bekerja dari jauh-jauh hari, kemungkinan tekanan-tekanan itu semakin berkurang karena sudah kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada kandidat
bawah tekanan, saya sadar sebagai pengurus OSIS tentunya kita harus bertanggung jawab dan tentunya kita harus siap mengemban tugas sebagai pengurus OSIS, di mana pekerjaan di bawah tekanan itu memang benar adanya, dan cara saya menyikapi permasalahan tersebut yaitu dengan bekerja dengan sungguh-sungguh dan nantikan hasilnya setelah pekerjaan itu selesai. Dan persentase saya sebagai ketua OSIS di SMA Negeri Bawasmal 100% yakin karena saya memiliki rasa tanggung jawab yang cukup tinggi dan juga berdedikasi tinggi untuk memajukan sekolah ini. Terima kasih. Boleh sebutkan contoh agar kamu bisa keluar dari tekanan tersebut, bekerja di bawah tekanan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara saya untuk keluar dari pekerjaan di bawah tekanan tersebut yaitu dengan berdiskusi dengan organisasi saya sendiri untuk mencari jalan keluarnya tersebut, dan tentunya ada ide-ide dari sebuah organisasi tersebut, dan tentu nantinya akan ada jalan keluarnya. Terima kasih. Saya ingin mendengar salah satu dari ide jalan keluar tersebut. Misalnya nantinya ada salah satu ide yang masuk mungkin dalam sebuah rapat, tentunya ada masukan, misalnya kita mengadakan sebuah event, dan nantinya event tersebut mungkin tidak pengeluarannya kurang, dan itu kita bisa meminjamkan kepada dana BOS ataupun dana yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 1, silakan untuk kembali ke tempat. Sekian dari saya akan teruskan untuk panelis selanjutnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Pertanyaan saya yaitu, jikalau nanti saat kalian menjabat sebagai ketua OSIS terjadi konflik yang tidak diinginkan dalam organisasi kalian, bagaimana kalian sebut dan apa saja hal-hal yang akan kalian lakukan jika masalah seperti itu? Baik, dapat dimulai dari kandidat nomor 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk mengulang pertanyaan. Jikalau nanti saat kamu menjabat sebagai ketua OSIS terjadi konflik dalam OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Jadi cara saya menyikapi hal tersebut dengan mengadakan yang tentunya rapat evaluasi, di mana rapat ini bertujuan untuk bagaimana cara kita, di mana kita bisa melihat kinerja kita nantinya, dan itu bisa kita ketahui di mana kurang-kurangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kandidat nomor 1 silakan duduk. Kandidat nomor 2 saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan waktu yang diberikan kepada saya. Baik, sebelum kita mengetahui cara keluarnya atau jalan keluarnya, tentulah kita harus mengetahui apa penyebab atau jika bakal terjadinya konflik tersebut. Nah, mungkin ada dua kemungkinan. Di antara konflik ini bisa besar atau memang besar, dan atau mungkin jika dari konflik ini kecil sepele tapi dibesar-besarkan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, kita akan mengadakan rapat. Tentunya kita tidak boleh hanya pengurus OSIS maupun pengurus inti saja, karena itu tidak akan ada ujungnya. Seperti yang ini akan berargumen, ini akan berargumen, jadi tidak akan mendapatkan titik terangnya. Jadi saran saya adalah untuk mengajak para pembina juga ikut mengetahui masalah dari pengurus OSIS dan sama-sama menyelesaikannya dengan baik, dan juga agar mendapatkan kesepakatan dari seluruh pihak pengurus OSIS. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kandidat nomor 2 silakan duduk. Kandidat nomor 3 saya persilakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan konflik yang ada di suatu organisasi? Nah, sama seperti tadi, bagaimana kita harus mengetahui penyebab dari adanya konflik itu tersendiri. Jadi kemungkinan kita bisa menyelesaikannya secara hanya pengurus OSIS saja dulu, karena jika memang permasalahannya atau konfliknya itu kecil, setelah kita memang tidak bisa menyelesaikannya, baru kita berkomunikasi dengan para pembina agar nantinya dapat mendapatkan hasil yang memang tidak hanya dari satu pihak saja, karena pasti harus ada jalan tengah. Gitu, sekian. Baik, terima kasih. Tingkat nomor 3, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan ke panelis selanjutnya. Ya, Yanti, Ayu, Tiara. Pertanyaan saya yang pertama, coba sampaikan pendapat Tiara, Yanti, dan Ayu, apa itu pemimpin? Nah ya, jadi sampaikan menurut pendapat Anda sendiri, apa itu pemimpin? Yang kedua, menurut Anda, siapa pemimpin idola Anda? Dan alasannya apa? 2 pertanyaan saja. 3 ya, jadinya ya. Apa itu pemimpin? Siapa pemimpin idola Anda? Alasan Anda mengidolakan si ini apa? Nah, dari kalau tadi sudah urutan 1, 2, 3, sekarang dari 3, 2, 1 lah. Dari Ayu, Yanti, dan Tiara. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya, tentang arti dari sebuah pemimpin itu ialah bukan hanya tentang mereka yang memiliki keberanian, tetapi juga mereka yang memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan itu tersendiri. Jadi seorang pemimpin itu ialah seseorang yang memang benar-benar dapat mengayomi seluruh anggotanya dan bisa memberikan, jika ada konflik, bisa memberikan pendapatnya. Untuk pemimpin idola saya, itu adalah ibu saya sendiri, karena beliau sudah bisa mengatur bagaimana rumah tangganya, bagaimana saya bisa berdiri di sini, dan bagaimana untuk masa depan anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Sebelumnya ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi menurut saya pemimpin itu ialah seseorang tidak hanya yang berdiri di depan saja, tetapi juga ikut di belakang merangkul teman-teman ataupun anggota-anggotanya supaya tidak ada yang hilang, terjebak maupun hilang arah. Jadi pemimpin itu harus mempunyai pedoman dan komitmen yang kuat. Baik untuk idola atau pemimpin idola saya itu ada yang kakak ketua OSIS yang sudah pernah, yaitu Kak Depa, yang dimana Kak Depa ini saya merasa kakak ini sangatlah keren dan juga sangat bijaksana dalam memimpin suatu organisasi OSIS hingga OSIS bisa seperti ini, seperti sekarang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi di sini saya ingin menjawab, pemimpin menurut pendapat saya yaitu seseorang yang dapat bertanggung jawab serta berdedikasi tinggi untuk mengemban tugasnya masing-masing nantinya jika nantinya mereka terpilih sebagai seorang pemimpin. Tentunya pemimpin idola saya yaitu orang tua saya sendiri dan juga rekan-rekan terdekat saya yang dimana sudah berusaha memberikan saya tentunya memberikan saya ceramah maupun hal-hal positif yang nantinya kedepannya akan membawa hal baik bagi saya. Terima kasih.
Satu pertanyaan lagi, tolong sebutkan 3 orang yang Anda sayangi dan sebutkan alasannya kenapa. Tadi sudah dari Ayu, Yanti, Mutiara, sekarang dari Mutiara, Yanti, dan Ayu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi 3 orang yang sangat saya sayangi, yaitu yang pertama adalah keluarga saya sendiri, yang kedua adalah teman-teman saya di sekolah, dan tentunya yang ketiga ada orang-orang terdekat yang memang mungkin tidak saya kenal, akan tapi mereka mengetahui saya. Dan tentunya alasan saya menyayangi orang tersebut yaitu karena mereka sudah memberikan sebuah hal-hal yang positif bagi saya, dan tentunya mereka juga menyayangi saya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saya Bapak. Jadi 3 orang yang saya sangat sayangi. Di sini saya menempatkan nomor urut 1 ini kepada ide saya sendiri atau Tuhan, yang dimana tidak hanya saya mencurahkan isi hati saya dan juga apa yang saya pikirkan dan bagaimana keselamatan saya berada di rumah, di luar sekolah maupun di jalan. Dan yang kedua, nomor urut 2 ini saya berikan kepada orang tua saya, apalagi ibu saya. Itu dia sangat menginspirasi saya, memotivasi saya untuk menjadi seperti saat ini. Dan yang ketiga, itu ada diri saya sendiri. Dengan saya sangat menyayangi diri saya, dan sampai detik ini saya masih merasa bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pertanyaannya. Untuk saya, 3 orang yang paling saya sayangi, yaitu yang pertama yang pastinya diri saya sendiri. Karena bagaimanapun sampai saya di detik ini, saya bersama dengan diri saya sendiri. Untuk mendapatkan sebagai kandidat ini juga saya berjuang untuk diri saya sendiri. Dan yang kedua itu adalah orang tua saya tentunya. Karena tanpa mereka mungkin saya tidak ada di posisi sekarang ini. Yang ketiga adalah sahabat saya, yang walaupun tidak ada di sini, tapi mereka selalu mendukung saya. Terima kasih. Sesi terakhir adalah sesi tanya jawab antar kandidat. Sesi tanya jawab masing-masing kandidat diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Jika dalam rentang waktu menjawab masih tersisa, maka kandidat lain diizinkan untuk menyambung. Dimulai dari kandidat 1 bertanya kepada kandidat 2, kemudian kandidat 2 bertanya kepada kandidat 3, dan kandidat 3 bertanya kepada kandidat 1. Baik, langsung saja kita mulai dari kandidat 1 bertanya kepada kandidat 2. Kepada para kandidat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kandidat 2. Jika nantinya kita sudah tergabung di sebuah organisasi dan tentunya kamu sebagai ketua OSIS. Nah, di sekolah kita terjadi sebuah yang namanya pelecehan seksual maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu siswa di SMA Negeri 2 Abesma. Bagaimana peran kamu sebagai contoh, kamu sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 2 Abesma untuk menindaklanjuti hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Calon ketua OSIS kandidat 1. Di sini, bagaimana cara saya menanggulangi jika ada pelecehan seperti pelecehan seksual di kawasan sekolah? Baik, sebelumnya kita mengetahui bahwa itu adalah hal yang sangat salah dan hal yang sangat buruk. Dan beberapa hari mungkin beberapa waktu
lanjutkan dengan sosialisasi dari para ibu bapak pembina maupun dari BK. Jadi cara saya untuk menanggulangi yaitu pertama, pastikan korban maupun sang pelaku itu mengetahui hal yang mereka lakukan. Yang kedua, jika hanya saya tidak akan cukup, tapi saya juga akan memberitahu jika saya butuh pertolongan untuk para bapak dan ibu BK yang lebih mengetahui cara untuk menindaklanjuti atau bagaimana cara untuk memberikan saran atau bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon kandidat 2 atas jawabannya. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat 1 dan kandidat 2. Selanjutnya, kandidat 2 bertanya kepada kandidat 3. Kepada para kandidat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada kandidat nomor 3, Bu Sri. Nah, jikalau ada salah satu mungkin pengurus OSIS yang merasa lelah, jenuh, dan mungkin tidak bersemangat lagi untuk mengembang tugasnya dan memilih untuk ada rasa ingin keluar dari organisasi, bagaimana caramu untuk memberikan semangat lagi supaya tidak keluar dari organisasi OSIS ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya adalah nantinya meminimalisir agar anggota OSIS nantinya keluar dari jabatannya, yaitu yang pertama pastinya kita bertanya kepada beliau apa sih masalah yang sedang mereka hadapi, karena kita pasti tidak akan tahu masing-masing mungkin ada masalah pastinya di luar dari kegiatan atau pekerjaan sebagai OSIS itu sendiri. Nah, setelah mengetahui hal itu, gimana kalau misalnya alasan tersebut tidak masuk akal? Bagaimana caramu untuk seperti menyemangati dia kembali? Dan caranya lanjutkan dengan yang tadi itu, karena sudah tidak masuk akal ya, kita bisa bertanya kepada pembina OSIS bagaimana jalan keluarnya yang nanti bakalan diberikan kepada para pembina OSIS nantinya, agar kita juga bisa memberitahu apa sih alasan dia sudah istilahnya bosan ya untuk menjalankan keanggotaannya mereka. Baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih kepada kandidat 2 dan kandidat 3. Dan yang terakhir, kandidat 3 bertanya kepada kandidat 1. Kepada para kandidat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk kandidat nomor 1, saya ingin bertanya, jika nantinya dalam suatu organisasi OSIS ada yang seperti hal saling bully itu contohnya, bagaimana pendapat kamu nantinya sebagai ketua OSIS? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kepada calon kandidat 3. Jadi cara saya menanggapi hal tersebut yaitu dengan melakukan sebuah edukasi. Tentunya edukasi ini bermanfaat bagi kita nantinya, utamanya terhadap kasus bullying yang tentunya sudah marak di lingkungan masyarakat. Tentunya edukasi ini sangat bermanfaat bagi kita, nantinya akan meminimalisir terjadinya korban bullying. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian kegiatan debat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Abiasma pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Kami tutup dengan para mohon salam.
Oh Sati, 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 oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu,